Lalu bagaimana ini, Nyai? Apakah kau mengenal seorang pembunuh bayaran? Pembunuh bayarannya? Sebentar, aku ingat-ingat dulu. Oh, sepertinya aku mengenal satu. Tapi tempatnya jauh sekali, Dewi Iri dan Ki Mutiara. Apa kau sanggup pergi ke sana? Di manakah itu, Nyai? Tapi sebentar, aku panggilkan anakku dulu ya. Anak, lihat ini. Ini namanya Dewi Iri dan Ki Mutiara. Iya, Ratu Pajajaran. Betul. Dia teman baru kita. Licik seperti kita. Ibu minta tolong temani dia ke hutan Lebak Selatan untuk melindungi si pembunuh bayaran itu. Siapa namanya? Tidak penting. Pokoknya kamu harus pastikan dia selamat sampai tujuan. Kalau dia mati tengah jalan, hilang deh teman kita. Ya? Oke. Temui dia. Ya, sekarang. Dan cukup. Baik, Bu. Dewi Mutiara pun pergi ke rumah kayu yang diberitahukan penyihir padanya. Sesampainya ia di sana. Yang mulia, inilah rumah pembunuh bayaran tersebut. Silakan masuk, Yang mulia. Permisi. Shalom, Halo, bentar dulu pedang, wahai rakyat jelata. Ratu Pajajaran. Maafkan hamba yang mulia. Jadi apa yang baru kembali? Apakah aku tidak boleh mengunjungi rumah-rumah rakyat pembunuh? Tidak, bagaimana kamu bisa tahu? Maksudku, aku mana mungkin? Hei, berhentilah menutupinya. Aku di sini bukan ingin menangkapmu. Lalu apa yang baru kembali? Ya, Padahal aku di sini ingin mengajakmu bekerja sama. Apakah kau bersedia untuk membantuku membunuh seseorang? Akan aku berikan berapapun imbalan yang kau mau. Tapi tolong, bantu aku. oh tidak sangka seorang ratu Pajajaran. Ha 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 ha. Jadi siapa yang akan kubunuh yang mulia? Pangeran Brata, namanya Pangeran Brata. Ia ingin menggagalkan rencanaku. Kau harus membunuhnya. Baiklah, aku tidak ingin tahu tentang mayat tentang pangeran mereka. Siap, laksanakan yang mulia. Di hari kedua darat cari penawar penyakit Putri Kandita, Pangeran Brata dicegat oleh seseorang yang tidak diketahui siapa itu. Ceh, apa-apaan ini? Hai pangeran, Siapa kau? kau tidak perlu tahu siapa. Yang penting aku di sana untuk membunuhmu. Mengapa kau ingin membunuhku? Hah? Apa salahku? Tanya saja saat kau telah sampai di ruangan nanti. Ha 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 ha. Perang seni antara Pangeran Brata dengan pembunuh bayaran pun terjadi. Dengan semua tenaga yang Pangeran Brata miliki, ia tetap berusaha untuk melindungi dirinya sebisa mungkin. Namun, saat Pangeran sudah hampir mendekati kemenangannya, pembunuh tersebut berhasil menusuk tepat di perut Pangeran yang membuat Pangeran lemah tak berdaya. Banyaknya terbuang membuat pangeran pun tak terselamatkan. Berita kematian pangeran tersebut berhasil tersampaikan kepada kerajaan Pajajaran. Yang saat itu disampaikan oleh kerajaan seberang kepada sang pengawal.
bergegas pergi ke istana pangeran untuk memberikan kabar duka. Pihak kerajaan terkejut dan segera menyampaikan hal tersebut kepada kerajaan Pajajaran. Yang mulia, hamba menerima kabar buruk dari kerajaan seberang. Pangeran Brata meninggal ketika dalam perjalanan mencari penawar putri Kandita. Apa? Apa benar berita itu dari kerajaan seberang? Saya tidak percaya. Benar yang mulia, hamba menerima surat ini yang ditujukan kepada yang mulia. Terima kasih prajuritku. Sebaiknya aku sampaikan berita ini kepada istri dan anakku. Kanda, Dinda baru saja mendengar bahwa Pangeran Brata telah tiada. Bagaimana bisa, Kanda? Ya Dinda, Pangeran Malang itu kehilangan nyawanya ketika dalam perjalanan mencari penawar untuk putri Kandita. Bagaimana dengan nasib kerajaan kita, Kanda? Kanda pun bingung Dinda. Kanda, sejujurnya Dinda amat khawatir terhadap kerajaan kita. Melihat kondisi Kandita yang seperti ini, sepertinya tidak memungkinkan untuk kita mewariskan tahta kepadanya. Kanda, bukankah dengan adanya Kandita yang seperti itu sangat akan membawa banyak kerugian bagi kerajaan kita? Maksudmu apa Dinda? Dinda hanya inginkan kerajaan ini aman dan damai, Kanda. Dinda takut penyakit Kandita itu akan menular ke orang banyak. Bukankah jalan yang paling benar adalah mengasingkannya, Kanda? Ini keputusan yang berat Dinda. Kakanda pun tak tahu ada cara lain untuk mengobatinya. Namun Kakanda tak tega melihat dia diasingkan. Raja tidak boleh egois, Kanda. Ini demi kepentingan bersama, demi rakyat kita. Baiklah Dinda, dengan baik hati Kanda menyetujuinya. Baiklah, kalau begitu izinkan saya memberitahukan hal besar ini kepada Kandita. Silahkan Dinda, tapi Kanda minta tolong jangan melakukan kata-kata kasar kepadanya. Setelah mendapat izin, Dewi Mutiara bergegas ke kamar Kandita. Dengan liciknya, Dewi memanipulasi Kandita sehingga ia mengikuti rencana jahatnya. Kandita, bagaimana keadaanmu? Oh, astaga, penyakitmu semakin memburuk. Seperti inilah keadaan saya, Ibunda. Apakah penawarnya sama sekali belum ditemukan? Oh, soal hal tersebut, ada yang ingin Ibunda sampaikan kepadamu. Kemarin, Pangeran Brata mencarikan penawar untukmu. Namun, naas, ia meninggal di perjalanan. Apa? Bagaimana bisa? Kami pun terkejut, Kandita. Tidakkah kau merasa bersalah? Bukankah semua ini salahmu? Dengan hormat, Ibunda. Saya tidak melakukan apa-apa. Bahkan, Pangeran pun tak mengatakan apapun tentang perjalanannya kepada saya. Oh, kejamnya wahai dirimu, Kandita. Tidak kusangka, padahal Pangeran Brata itu mencarikan penawar untukmu. Jika ia tidak melakukannya, mungkin ia masih dapat bernafas sampai saat ini. Sungguh, penyakitmu itu telah membawa banyak kerugian bagi kamu. Bahkan Kakanda, ayahandamu sendiri menginginkan untuk mengasingkanmu. Ayahanda ingin saya diasingkan. Begitu buruknya sehingga ayahanda pun berkata demikian. Oh, sungguh malang nasibmu, wahai anakku. Namun, seperti itulah kenyataannya. Kalau begitu, Tuan Putri, silahkan angkat kakimu dari kerajaan ini. Dan jangan pernah kau berniat untuk kembali. Kandita yang selalu mementingkan rakyatnya pun akhirnya mengalah dan setuju untuk diasingkan. Keesokan, Keesokan harinya, Dewi Mutiara membicarkan kepada sang Prabu untuk mengasingkan anaknya. Prabu yang lama-kelamaan jatuh pada si Dewi pun mengiyakan. Akhirnya, Kandita pun diasingkan ke hutan lebat
selatan.